Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di mata kuliah Hukum Internasional dan kali ini kita sudah sampai ke sesi kelima. Tapi sebelumnya saya ingin minta maaf terlebih dahulu kepada teman-teman semua karena pertemuan kali ini kita harus kembali melaksanakan pertemuan secara asinkron ya karena beberapa hal termasuk salah satunya saya harus divaksin ya pada hari ini. Jadi nggak apa-apa, saya harap meeting yang asinkron ini tidak mengurangi efektivitas dari pembelajaran kita. Kemudian teman-teman di tengah-tengah video ini ada link untuk absen dan teman-teman bisa mengisi absen sampai ke hari Ahad nanti ya maksimal sebelum jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Namun teman-teman semua sebelum absen saya akan memberikan teman-teman semua penugasan, tugas kelompok. Jadi teman-teman sesuai dengan pembagian kelompok yang kemarin silahkan untuk membuat mind map dari materi pada hari ini, kemudian link dari mind map tersebut ya teman-teman bisa menggunakan Padlet. Itu adalah aplikasi online yang sangat nyaman dan juga banyak fitur yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat mind map dan kemudian silahkan sertakan linknya di absen teman-teman sekalian ya. Jadi pengumpulannya tidak kolektif, jadi tiap orang silahkan mengisi absen sekaligus menginsert link dari Padlet yang sudah teman-teman kerjakan. Oke, jangan lupa take your notes ya, kemudian juga siapkan alat tulis kalian karena mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan di video ini tapi tidak tertulis di dalam slide. Oke, kali ini kita akan berdiskusi tentang yurisdiksi. Apa sih yang dimaksud dengan yurisdiksi? Mungkin teman-teman kalau mendengar kata yurisdiksi, hal yang pertama kali terlintas di pikiran teman-teman semua adalah region, wilayah, atau territorial, ya, atau hukum, ya tentu saja karena mata kuliah kita kan hukum internasional. Tapi ternyata teman-teman, walaupun kata-kata tadi itu benar mewakili makna dari yurisdiksi, tapi yurisdiksi sebenarnya luas, lebih luas dari itu. Ya, apa yang dimaksud dengan yurisdiksi? It is domain for making and enforcing rules over places and the activities of persons. Ya, jadi yurisdiksi itu adalah kapasitas ya untuk membuat atau domain ya, domain untuk membuat, kemudian juga mengenforce atau menegakkan, melaksanakan aturan ya pada wilayah atau area tertentu dan juga mencakupi aktivitas dari orang-orang ya. Jadi ada 4 kata kunci di sini ya, yaitu aturan hukum ya, kemudian area atau wilayah, kemudian orang-orang dan juga aktivitasnya. Ya, ini 4 keyword yang digunakan dalam memaknai apa sih yang dimaksud yurisdiksi ya. Oke. Jadi apa saja yurisdiksi? Kita akan membahas yurisdiksi yang pertama, yaitu territorial jurisdiction. Sesuai dengan Westphalia Treaty 1648, teman-teman semua pasti hafal, yang kemudian tonggak atau awal mula dari adanya konsep nation state, ya, dan juga dengan adanya UN Charter atau Piagam PBB, kita tentu saja sudah memahami bahwa tidak boleh ya bagi satu negara atau entitas politik untuk mengganggu kedaulatan negara lain. Ya, jadi bisa kita katakan any kind of action, jadi aksi apapun yang dilakukan misalnya seperti kolonialisme, imperialisme, kemudian agresi ke negara lain, pencaplokan wilayah atau teritorial dari negara lain itu hal yang dilarang. Ya, makanya di dalam hukum internasional kita dapat mengatakan bahwa territorial jurisdiction itu adalah yurisdiksi yang sangat-sangat jelas, ya paling jelas apabila dibandingkan dengan yurisdiksi yang lain, ya. Jadi yurisdiksi wilayah darat itu yurisdiksi yang memiliki aturan yang paling jelas gitu. Apabila di-compare dengan yurisdiksi yang lainnya, ya masih ada laut, udara, ya kayak Avatar gitu. Kemudian juga ada outer space dan yang lain-lainnya. Nanti akan kita diskusikan setelah ini. Walaupun demikian, namun tidak bisa kita pungkiri ada permasalahan yang berkaitan dengan territorial jurisdiction. Ya, misalnya berkaitan dengan sengketa teritori, ya sengketa batas-batas wilayah. Di dalam hukum internasional, cara menyelesaikan sengketa itu ada 2 prinsip yang biasanya digunakan oleh International Court. Ya, yang pertama dapat menggunakan atau dapat diselesaikan bergantung dari colonial legacy atau bekas
jajahan, ya misalnya di dalam sengketa antara Belize dengan Guatemala yang kemudian ya International Court memutuskan bahwa penyelesaiannya sesuai dengan batas wilayah dari bekas jajahan karena apa namanya keduanya merupakan bekas jajahan dari Inggris. Ya, dan Indonesia kalau kita bicara negara bekas jajahan, ya Indonesia pun juga sama ya walaupun ini mungkin konteksnya bukan dispute, bukan sengketa, tapi ketika Bapak proklamator kita ya presiden kita yang pertama apa namanya mempropos apa sih yang dimaksud dengan Indonesia, teritorialnya itu seluas apa, dan prinsip yang dipakai itu adalah prinsip uti possidetis juris ya. Jadi wilayah kita itu merupakan wilayah bekas jajahan Belanda ya. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan prinsip effective administration ya. Dilihat dari negara mana yang paling efektif, paling baik dalam mengelola area tersebut, area yang disengketakan. Misalnya di dalam sengketa antara Indonesia dengan Malaysia terkait dengan Pulau Sipadan dan Legitan pada tahun 2002 International Court of Justice kemudian memutuskan bahwa pulau tersebut itu menjadi milik Malaysia. Karena apa? Karena Malaysia sudah membangun shelter untuk penyu di situ. Ada penangkaran penyu dan lebih baik daripada Indonesia dalam mengelola Pulau Sipadan dan juga Legitan. Ya. Dan kemudian masih banyak kasus lain ya yang bahkan bukan lagi dispute tapi sudah sampai kepada konflik ya, sudah lagi bukan sengketa tapi sampai kepada konflik, bahkan konflik bersenjata ya, misalnya antara Iran dengan Irak atau mungkin yang sampai sekarang masih terjadi Israel Palestina. Kita juga bisa memasukkan ini berkaitan dengan territorial konflik ya. Walaupun menurut beberapa pakar ini lebih luas dari itu. Kemudian juga contoh lain ya yang berkaitan dengan ini misalnya antara India dengan Pakistan ya, di Kashmir itu juga masih menjadi problem, masih menjadi konflik sampai sekarang. Tapi ada juga negara-negara ya yang mana mereka mungkin di wilayah tertentu itu tidak jelas batasannya gitu, tapi tetap bisa baik ya, tidak konflik, tidak bersengketa. Sengketa itu wajar, tapi kalau sampai konflik bersenjata itu yang parah ya. Karena apa? Karena ada prinsip good neighborhood ya. Jadi bertetangga yang baik. Walaupun mungkin patokan-patokan areanya itu tidak jelas ya. Misalnya di beberapa region ya di Indonesia, misalnya di Kalimantan, mungkin akan kita temukan ya beberapa daerah yang mana penduduknya itu dari apa teras sampai ke ruang tamu itu masuk ke wilayah Indonesia, tapi dapur dan kamar mandinya itu masuk ke Malaysia ya. Atau mungkin Indonesia yang di area Papua ya misalnya dengan Papua Nugini itu juga kadang-kadang itu terjadi. Tapi intinya prinsip internasional yang dipromot ya dalam persoalan border ini adalah good neighborhood. Oke? Itu yang pertama berkaitan dengan territorial jurisdiction. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan yurisdiksi laut. Nah, ini pembahasannya lebih panjang ya, lebih banyak ya daripada yang territorial jurisdiction. Oke. Teman-teman, ya sebelumnya di Eropa ya perlu diingat bahwa referensi kita memang banyak bersumber dari sejarah di Eropa ya, mulai dari abad-abad pertengahan. Laut dan juga samudera itu dulunya dianggap sebagai res communis atau kepemilikan bersama. Jadi negara manapun itu bisa dengan bebas memanfaatkan laut. Namun, seiring berjalannya waktu, mulai ada upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara untuk semakin mengatur kepemilikan atau yurisdiksi dari laut. Makanya kemudian pada tahun 1600, kalau masih ingat, siapa Bapak Hukum Internasional yang asalnya dari Eropa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, namanya adalah Hugo Grotius. Ya, apakah jawaban Anda benar? Saya berapa kali ya mention nama ini di dalam perkuliahan kita. Oke, pada tahun 1600 Hugo Grotius mengenalkan prinsip mare clausum atau close sea. Jadi negara yang wilayah laut ya yang diklaim
kepemilikannya, ya, atau masuk kepada kedaulatan dari satu negara. Dan juga ada mare liberum atau area laut yang dianggap kepemilikan bersama atau bisa dipakai untuk kepentingan bersama, ya. Dan prinsip-prinsip semacam ini, mare clausum, mare liberum, kemudian menjadi international custom atau hukum kebiasaan internasional yang berlaku cukup lama, ya, selama 5 abad. Namun seiring berjalannya waktu dan seiring tumbuhnya organisasi internasional, ada PBB dan yang lain-lain. Kemudian juga ada upaya-upaya dari negara di dunia untuk semakin mengkodifikasi atau melegalkan, ya, menjadikan hukum positif beberapa hal yang sudah menjadi praktik dari masyarakat internasional menjadi sebuah hukum yang formal, ya, hukum legal. Ya. Kemudian prinsip-prinsip atau praktik-praktik yang sudah lama ini itu kemudian ditinjau, kemudian dibuat lagi, ya, dibahas di dalam New York Conference tahun 1973, yang mana kemudian berlanjut ke Montego Bay atau Jamaica Conference, ya, tahun 1982. Ya, jadi yang dulunya hanya prinsip-prinsip yang sudah diterima secara umum kemudian semakin dilegalkan, diformalkan, ya, atau dikodifikasikan menjadi hukum internasional. Yang mana dengan adanya Jamaica Conference tahun 1982 ini lahirlah UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Ya, yang mana diratifikasi oleh 160 negara, kemudian diaksesi oleh 23 negara yang lainnya. Masih ingat apa bedanya ratifikasi dengan aksesi di pertemuan kemarin? Oke, kalau lupa silahkan flashback, ya. Dilihat lagi, putar lagi video yang kemarin. Oke, kemudian apa saja sih yang diatur di dalam UNCLOS? Ya, ada beberapa poin, ya, terutama mengenai pembagian wilayah di laut. Ya, ada yang disebut sebagai internal waters, ya, laut, bukan laut sih, tapi air, air di internal, ya, di dalam negeri, misalnya sungai, danau, yang mana sudah jelas menjadi kepemilikan dari negara yang punya teritori tersebut, ya. Kemudian ada territorial sea atau laut teritori. Kalau digambar territorial sea itu adalah internal sea, ya, yang mana panjangnya itu diukur, ya, sejauh 12 mil laut dari baseline, ya, dari pangkal pantai, ya, dari garis-garis pangkal pantai, ya. Dan negara yang punya pantai itu punya kedaulatan penuh terhadap internal sea atau territorial sea, mohon maaf, ya, atau internal sea, ya, bukan internal waters, ya. Negara punya kedaulatan yang penuh terhadap territorial sea atau internal sea, ya, dan bisa melakukan apapun, ya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di situ, kemudian melakukan pelayaran, ya, melakukan pertambangan, mining, ya, dan yang lain-lain. Negara punya kedaulatan penuh. Kemudian 12 mil setelahnya, ya, jadi setelah 12 mil territorial sea, kemudian setelah itu 12 mil lagi, atau 12 ditambah 12 berarti 24 mil laut dari garis pangkal pantai, itu disebut sebagai contiguous zone atau zona tambahan, ya. Di zona tambahan ini negara pantai itu tidak punya kedaulatan penuh. Walaupun demikian, negara pantai bisa melakukan eksplorasi di situ untuk kepentingan riset, kemudian juga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di situ, ya, penangkapan ikan misalnya dan yang lain-lain. Kemudian juga bisa kalau misalnya ada kapal asing yang melanggar di situ juga negara pantai bisa melakukan penegakan, ya, penegakan di situ. Kalau mereka bisa diadili, ya. Kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di situ. Misalnya kalau ketemu ada narkotika yang diselundupkan, ya, sedangkan memang di negara kita itu dianggap sebagai pelanggaran hukum, gitu, maka kita bisa menindak kalau masuk ke contagious zone atau zona tambahan. Ya, kemudian selanjutnya, ya, 200 mil laut dari baseline pantai itu disebut sebagai
ZEE, ya pasti hafal, zona ekonomi eksklusif. Ya, yang mana negara yang memiliki pantai tentu saja bisa memanfaatkan di situ, tapi tetap tidak punya kedaulatan penuh. Sebagaimana di contagious zone atau zona tambahan. Dan negara-negara lain ya atau kapal-kapal dari negara lain itu boleh untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di situ. Ya, jadi di Indonesia misalnya kalau ada kapal dari Vietnam, dari Filipina berair di ZEE Indonesia, maka itu tidak masalah. Hanya saja tetap ikut aturan ya dan berkewajiban untuk memberikan kompensasi terhadap coastal state-nya atau negara pantainya. Ya, kemudian ada high sea, jadi setelah ZEE itu disebut sebagai high sea atau laut lepas, yang mana laut lepas ini prinsipnya adalah res komunis, ya. Jadi tidak diklaim milik kedaulatan sebuah negara, termasuk negara pantai tadi, karena dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, ya. Tapi tetap terikat dengan aturan-aturan internasional, ya. Nggak boleh misalnya dikeruk semuanya, itu nggak boleh, ya, sumber daya alam yang ada di situ. Kemudian juga ada continental shelf, ya, atau landasan kontinen. Jadi landasan atau di dasar laut ya sepanjang 200 sampai 350 mil laut itu disebut sebagai continental shelf dari batas pangkal bawah ya pantai, yang mana negara yang memiliki pantai tersebut juga punya hak untuk memanfaatkan apa yang ada di landasan kontinen tersebut ya. Karena kalau kita bicara laut, kita tidak hanya bicara airnya saja, tapi daratan yang ada di bawah itu juga dibahas di dalam UNCLOS. Kemudian strait atau selat, ya. Jadi selat itu adalah wilayah sempit, perairan sempit yang menghubungkan antar negara, yang mana boleh dilintasi oleh kapal-kapal asing, ya. Karena kepentingannya memang untuk pelayaran internasional ya, terutama untuk perdagangan. Apakah teman-teman sudah lihat berita terkini berkaitan dengan terusan Suez? Ya, ya silahkan dibaca. Ada berita yang sangat menarik, ya, ada kapal yang terjebak di situ. Oke, selanjutnya ya di UNCLOS, oke, juga diatur tentang bagaimana negara-negara kepulauan atau archipelagic state, misalnya Indonesia, itu menentukan batasan wilayah lautnya. Ya, tidak hanya Indonesia, tapi juga Filipina, ya Indonesia dengan Filipina, negara yang terkenal sebagai negara archipelago, yang mana di kita, ya kalau kita misalnya ingin menentukan mana sih laut teritori Indonesia, gitu kan susah karena pantainya pantai yang mana, gitu. Pulau kita kan banyak. Maka untuk negara kepulauan ditentukan berdasarkan pulau yang terluar, ya pulau yang terluar itu untuk negara archipelagic states. Makanya kita bisa mengatakan bahwa adanya UNCLOS ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Ya, jadi wilayah perairan kita menjadi luas. Oke. Kemudian di UNCLOS juga ada aturan yang berkaitan dengan flag of convenience atau bendera untuk penanda, ya, untuk penanda yang mana kapal-kapal asing yang misalnya melintasi area contagious zone Indonesia, ya mereka tidak dikenai aturan seketat sebagaimana aturan Indonesia. Ya, jadi mereka tidak di cross check dan lain sebagainya. Tapi ya walaupun ada aturan yang berkaitan dengan ini bahwa kapal-kapal yang sudah terregistrasi secara internasional dan mereka juga sudah memasang flag of convenience. Jadi kalau Indonesia melihat ada kapal asing dengan benderanya, kemudian mereka melintas memang di area yang wajar untuk dilintas, ya bukan area yang membahayakan kedaulatan kita, itu mereka tidak dikenai aturan seketat sebagaimana kapal-kapal kita, gitu, terutama dalam pemeriksaan dan yang lain-lain. Hanya saja seringkali ini dipermainkan, ya. Jadi kadang ada yang pasang flag of convenience dari negara asalnya, ya misalnya, tapi kemudian diganti dengan bendera negara kita. Tujuannya apa? Karena tujuannya tadi ya, kalau ada kapal nelayan melintasi ZEE, mereka
dikenai kewajiban untuk memberikan kompensasi ya atau membayar pajak gitu kan. Jadi untuk menghindari pajak makanya kemudian benderanya dicopot diganti bendera coastal lainnya gitu atau negara pantainya. Ya, kemudian juga yang berkaitan dengan piracy ya, bajak laut ya, bukan One Piece tapi. Oke. Di dalam hukum internasional jadi negara pantai itu punya yurisdiksi ya untuk menindak pembajakan di situ ya kalau ada bajak laut walaupun bajak laut tersebut itu merupakan warga negara dari negara lain ya misalnya saja kalau misalnya ada perompak dari Somalia kemudian melintasi Selat Malaka antara Indonesia dengan Malaysia dan kebetulan mengarahnya agak ke Indonesia maka Indonesia punya hak ya untuk menindak mereka ya karena ini untuk keselamatan dan kemaslahatan bersama kalau mereka nggak ditindak ya nanti akan merugikan kapal-kapal lain ya yang melintasi area tersebut. Oke. Kemudian di samping tadi sudah darat, kemudian laut, kemudian selanjutnya adalah udara. Ya, udara. Dan pengaturan yurisdiksi udara itu dimulai dengan adanya 1919 Paris Convention for the Regulation of Aerial Navigation, kemudian berkembang menjadi Chicago Convention tahun 1944. Nah, dapat kita katakan bahwa Chicago Convention 1944 ini ibaratnya UN Clause-nya laut ya 1982. Oke. Dan kemudian semakin berkembang ya menjadi ICAO ya. Jadi dari awalnya mulai dari rezim atau kumpulan konvensi yang berkaitan dengan yurisdiksi udara ya. Kemudian berkembang menjadi International Civil Aviation Organization atau ICAO yang didirikan tahun 1947 yang mana menjadi salah satu dari badan di UN juga. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat permasalahan regional FIR atau Flight Information Region ya antara Indonesia dengan Singapura. Kalau memang berdasarkan kesepakatan waktu itu ketika Indonesia memang belum mumpuni untuk teknologi di udara, jadi kita belum bisa bertanggung jawab untuk arus informasi yang ada di yurisdiksi udara kita. Maka dari itu selama ini arus informasi itu diawasi oleh Singapura ya untuk FIR-nya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini memang Indonesia sedang berupaya ya dengan upaya-upaya diplomatik tentunya untuk meminta kepada Singapura agar FIR-nya Indonesia dikembalikan kepada Indonesia karena kita sudah mampu ya secara kapasitas teknologi. Oke. Dan kemudian tidak hanya masalah flight saja ya, tidak hanya masalah penerbangan saja karena semakin berkembangnya atau pesatnya pertumbuhan penerbangan yang untuk sipil ya, tapi juga pesawat itu misalnya harus ada identitasnya yang jelas ya, kemudian harus ada benderanya juga harus jelas, ini maskapainya dari mana, nomornya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kalau tidak ada identitasnya ini nggak main-main ya, maka negara juga punya hak untuk menjatuhkan ya, men-take down pesawat yang asing dan identitasnya tidak jelas ya. Kemudian di samping aturan tentang penerbangan di dalam hukum internasional ya, persoalan hijacking pun juga diatur gitu. Jadi kalau pembajakan di laut itu namanya piracy, tapi kalau di udara namanya hijack ya. Ini menarik ini. Kenapa istilahnya beda? Bahasa Inggris itu begitu kaya dibandingkan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia intinya membajak aja. Oke. Peraturan tentang pembajakan itu ada di dalam Tokyo Convention 1963, kemudian juga Hague Convention 1970 dan Montreal Convention 1971. Yang pada intinya ya negara yang memiliki teritori udara di situ ya atau area
udara tersebut itu tidak boleh menembak jatuh kapal yang sedang dalam keadaan terhijack. Kemudian juga berdasarkan Hague Convention, pelaku dari pembajakannya juga harus diekstradisi ke negara asalnya. Ya, jadi nggak boleh ditembak jatuh, dan juga sipil yang ada di situ, ya, yang menjadi hostage itu juga harus dilindungi oleh negara yang punya area airspace tersebut. Ya, mereka juga harus dilindungi. Oke, kemudian tadi darat sudah, kemudian laut sudah, udara juga sudah. Selanjutnya adalah ruang angkasa atau outer space. Ya, ini menarik berkaitan dengan outer space atau ruang angkasa. Sebenarnya pertama kali ruang angkasa ini menjadi sorotan di dalam hubungan internasional itu karena sebuah fenomena besar di dalam hubungan internasional yang pasti teman-teman juga hafal, yaitu adalah apa? Kira-kira? Oke, yaitu Cold War atau perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Ya, yang terjadi selama bertahun-tahun, ya, mereka saling berkompetisi, canggih-canggihan teknologi, tidak hanya di dalam persenjataan dan nuklir saja, tapi siapa yang duluan bisa sampai ke ruang angkasa, gitu. Ya, Rusia, sekarang Rusia, tapi dulu Uni Soviet, ya. Uni Soviet dengan meluncurkan satelit Sputnik tahun 1957, kemudian juga Amerika Serikat, ya, dengan mendaratkan Apollo, ya, Apollo 11 gitu kan, sampai duluan ke bulan, ya. Jadi dulu sempat ada race di antara dua negara besar ini. Makanya kemudian outer space menjadi disorot, ya, dan mulai ada upaya-upaya untuk meregulasi outer space atau ruang angkasa. Ya, di antaranya adalah dengan pembentukan sejumlah konvensi dan juga agreement internasional yang kemudian menjadi rezim internasional, ya, yang berkaitan dengan outer space. Misalnya 1959 ada UN COPUS atau Committee on the Peaceful Uses on Outer Space. Kemudian 1963 ada Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space. Panjang. Dan 1967 ada Outer Space Treaty, 1968 ada Agreement on Rescue of Astronauts, kemudian 1972 ada Convention on Liability, 1976 ada Convention on the Registration of Objects, dan 1986 ada Principles relating to remote sensing of the Earth from outer space. Ya, yang mana kalau kita simpulkan pada intinya, ya, yang berkaitan dengan outer space ini, negara-negara itu boleh memanfaatkan ruang angkasa, tapi tetap untuk kepentingan riset ataupun kepentingan akademik atau untuk kepentingan penyiaran itu boleh, tapi tidak diklaim sebagai teritori atau wilayah dari negara yang meluncurkan entah itu roket ataupun satelit, ya. Misalnya Elon Musk, walaupun Elon Musk dengan SpaceX-nya bisa mendarat kapanpun, ya, di ruang angkasa, tapi tidak boleh misalnya kemudian untuk mengklaim Mars itu sebagai bagian dari teritorinya, gitu. Bayangkan, ya, kalian di sini nggak punya negara, tapi di ruang angkasa bikin negara sendiri. Oke, kemudian di samping itu juga ada tahun 1986 ada Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from the Outer Space. Ini kelanjutan dari yang tadi. Oh, sudah saya sebutkan, ya, tapi belum saya hapus rupanya. Oke, dari rezim tadi kemudian ada sejumlah organisasi internasional yang juga fokusnya itu untuk mengurus outer space, ya. Misalnya International Communication Union atau ITU, ya, karena kalau kita bicara outer space kita juga bicara satelit dan lain-lain, ya, yang memang fungsinya adalah untuk komunikasi. Kemudian UNESCO dan yang lain sebagainya, termasuk juga International Civil Aerial Organization atau ICAO. Jadi ICAO itu tidak hanya mengurusi airspace saja, tapi juga outer space. Dan berkaitan dengan tadi satelit, khususnya satelit pengindra, ya, Google Satellite misalnya, di dalam hukum internasional, ya, satelit pengindra yang mengelilingi bumi kemudian merekam
dari jauh sana, apa yang aktivitas saat itu yang dapat terekam ya. Misalnya kalau teman-teman buka Google Map atau Google Earth misalnya, ya kan muncul di situ, itu tidak dianggap sebagai tindakan surveillance ya, dan tidak dianggap sebagai kegiatan yang melanggar kedaulatan sebuah negara. Itu di dalam hukum internasional. Ya. Kemudian ruang angkasa sudah, kita balik lagi ke bumi, yaitu area kutub atau polar regions, baik itu kutub utara maupun kutub selatan. Ya, misalnya ada Antarctic Treaty tahun 1959. Ayo, Antartika ada di mana? Utara atau selatan? Ya, ada di kutub utara. Ya, Antarctic Treaty atau Washington Treaty ya yang ditandatangani oleh Amerika Serikat, Uni Soviet pada saat itu, kemudian Inggris, Argentina, Australia, Chile, Prancis, New Zealand, dan Norwegia. Karena sebelumnya negara-negara selain Amerika dengan Uni Soviet saat itu mereka mengklaim bahwa Antartik itu bagian dari wilayah mereka, ya. Tapi kemudian ada bagian yang itu tidak dianggap bukan milik siapapun, tapi kemudian dianggap sebagai kepemilikan bersama yang dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Jadi kepentingannya untuk riset, ya. Kalau dulu sebelum adanya Antarctic Treaty, kemudian sebelum ada protokol tambahan tahun 1991, negara-negara banyak yang melakukan mining atau penambangan di situ. Tapi kemudian penambangnya dilarang, ya, tidak boleh. Jadi bolehnya untuk keperluan riset. Sampai kemudian terbentuk Antarctic Treaty System dan Antarctic Treaty Consultative Party, ya. Jadi bermulai dari konvensi atau bukan konvensi ya, tapi treaty, bermulai dari treaty, rezim, kemudian menjadi sebuah organisasi internasional. Ya, kemudian bagaimana dengan Arktik, ya, yang di selatan, ya, berdasarkan Arctic Environmental Protection Strategy 1991, ya, dan juga Arctic Council 96 yang digagas oleh Finlandia. Intinya Arktik juga dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, ya, untuk kepentingan riset, bahkan hendak dipropos untuk menjadi common heritage, ya, warisan bersama umat manusia gitu. Ya. Oke. Tadi mungkin saya sudah sampaikan bahwa yurisdiksi tidak hanya berkaitan dengan daerah atau wilayah saja, ya, region saja, atau tempat-tempat yang fisik tadi, tapi juga lebih luas dari itu. Tapi silahkan teman-teman nanti yang sudah membuat mind map dan sudah berdiskusi, silahkan isi absennya di link ini, ya teman-teman, cari nama, kemudian masukkan NIM dan link untuk Padlet-nya, ya. Kalau menggunakan aplikasi lain selain Padlet, boleh atau enggak, boleh, tapi intinya yang saya minta adalah linknya, jadi tidak perlu mengattach file, ya, agar kita juga bisa membuka filenya bersama. Oke, silahkan di-post kalau memang sudah selesai. Selanjutnya, ya, kita lanjut ke yurisdiksi yang lain, ya. Tadi kan tidak hanya places tapi juga persons atau orang-orang, ya. Jadi kalau kita bicara yurisdiksi, kita juga bicara tentang citizens and nationals, ya. Apa sih bedanya warga negara dengan bangsa, ya? Orang yang punya orang yang bangsa tertentu, orang yang memiliki kebangsaan tertentu belum tentu kewarganegaraannya sama dengan kebangsaannya. Ya, walaupun banyak juga yang sama, ya. Tapi saya cenderung untuk melihat dua hal ini sebagai hal yang berbeda antara citizens dengan nationals. Ya, misalnya Christian Gonzalez, pemain bola asing, ya, yang menjadi warga negara Indonesia, ya, dan asalnya dari Uruguay, walaupun bangsanya Uruguay, tapi setelah lama berkiprah di Indonesia, kemudian juga ada prestasinya, kemudian melalui proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, ya. Kemudian kewarganegaraan ditentukan oleh oleh salah satu dari dua hal ini, dan tiap negara berbeda-beda. Ada yang ius soli, ada yang ius sanguinis. Kalau ius soli pasti sudah hafal ya, karena waktu SMA, SMP ini sudah dipelajari. Kalau ius soli dilihat dari di negara mana orang tersebut dilahirkan, atau ius sanguinis, ya, atau siap orang tuanya itu kebangsaan mana, ya. Kalau Indonesia menganut prinsip ius sanguinis dengan
jus soli yang terbatas. Jadi lebih cenderung kepada jus sanguinis. Kalau Cina jus sanguinis, kalau Amerika Serikat itu jus soli ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ada yang menjadi staf diplomat misalnya di Amerika terus punya anak di sana gitu, anaknya bisa menjadi warga negara US ya. Karena tadi prinsip jus soli. Ya. Bagaimana dengan anak yang punya dui keluarga negaraan misalnya? Misalnya tadi ya, karena Indonesia kan jus sanguinis gitu. Atau mungkin orang Cina ya misalnya yang jus sanguinis, kemudian dia lahir di negara yang menerapkan prinsip jus soli, lahir di Amerika ya, maka anak punya hak untuk memilih kalau misalnya dia sudah mencapai usia dewasa. Dia sudah sampai ke 18 tahun, dia bisa memilih keluarga negaraannya. Ya, kemudian keluarga negaraan juga bisa berganti dengan proses tadi naturalisasi, contohnya banyak ya, biasanya tokoh-tokoh penting atau mungkin ya tadi ya pemain sepak bola misalnya, yang pemain asing yang biasa disewa, bukan disewa tapi dikontrak oleh timnas kita ya, itu bisa melalui proses naturalisasi berganti ke warga negaraan. Kemudian persoalan atau masalah yang berkenaan dengan citizens and nationals misalnya adanya alien. Alien itu adalah bukan makhluk asing yang di ruang angkasa ya. Maksudnya orang-orang yang dia sudah lama di situ ya dan bukan warga negara situ, bukan juga kebangsaan situ ya, kemudian statusnya tidak jelas ya. Misalnya warga negara Indonesia yang sudah lama sekali bekerja, apalagi secara ilegal ya di luar negeri misalnya, di katakanlah Malaysia atau mungkin Arab Saudi ya, maka negara itu punya hak untuk mendeportasi mereka gitu, karena banyak sekali ya kita temukan kasus-kasus seperti itu yang tidak jelas nasibnya gitu. Negara bisa memberlakukan itu, apalagi kalau misalnya mereka memang di sana secara ilegal. Sampai sekarang masih ada ya, masih ada. Ini cerita yang agak menyedihkan gitu kalau teman-teman tahu, banyak yang ya di Arab Saudi ya, termasuk ya jumlah orang-orang Muslim yang ada di sana juga cukup besar dan mereka nasibnya terlunta-lunta ya, nggak bisa pulang karena faktor biaya juga gitu. Bahkan mungkin pekerjaan walaupun serabutan di sana lebih baik daripada di sini gitu, tapi itu memang terjadi ya, that happens. And ada juga lagi stateless person misalnya seperti orang-orang Rohingya ya, karena kalau nggak ada status kewarganegaraan, otomatis siapa yang akan melindungi ya, bagaimana akses untuk pekerjaan, bagaimana akses untuk pendidikan ya, kesehatan dan yang lain sebagainya. Kemudian refugees ya, persoalan refugees, kemudian status person, tapi alien tidak termasuk ya, yang tadi yang dideportasi itu sebenarnya diatur dalam International Convention on Refugees and the Status of Refugees tahun 1951 dan juga protokolnya tahun 1967 ya. Mereka bagi negara-negara yang sudah meratifikasi tentu saja harus dilindungi ya, bahkan setelah beberapa proses mereka juga bisa mendapatkan akses ke pekerjaan, ya, kesehatan, pendidikan dan yang lain-lain. Seperti pengungsi Suriah di Turki misalnya. Ya. Dan negara-negara yang menerima walaupun bukan negara yang meratifikasi konvensi juga tidak boleh mengembalikan, walaupun pada praktiknya ya dikembalikan juga gitu, karena ada prinsip non-refoulement ya. Mereka dilindungi minimal ya, walaupun mungkin kalau memberikan lapangan kerja dan lain sebagainya negara penerima tersebut belum sepenuhnya mampu ya, tapi minimal dilindungi. Oke. Kemudian yurisdiksi juga berkenaan dengan extraterritoriality ya. Walaupun mungkin di awal saya sudah menyampaikan bahwa salah satu dari hak dari negara bahwa negara itu tidak bisa ya membawa
persoalan yang ada di pengadilan negara lain itu ke dalam negara tersebut gitu. Jadi ada pelanggaran kriminal yang memang terjadi di negara lain gitu atau dilakukan oleh warga negara lain, itu nggak bisa dibawa ke negara kita gitu misalnya ya. Tapi ada beberapa pengecualian ya, dan pengecualian ini dibahas di dalam extraterritorial jurisdiction ya. Misalnya kalau ada warga negara asing yang melanggar hukum dan mana merugikan negara yang penerima ya, bukan negara asal, merugikan negara penerima. Misalnya pengedar narkoba ya, maka prinsip ekstrateritorial berlaku. Jadi negara punya yurisdiksi terhadap warga negara asing yang melanggar dan merugikan secara langsung negara penerima ya, negara yang mengklaim ekstrateritorial tersebut. Oke, kemudian juga ada passive personality ya. Kalau tadi yang nationality principle itu langsung, yang kemudian passive personality itu yang tidak langsung. Misalnya apa? Misalnya di dalam kasus antara Prancis dengan Turki ya, ketika ada kapal Prancis yang menabrak kapal Turki yang mana kemudian menewaskan banyak orang ya, walaupun tidak secara langsung berimpact kepada masyarakat yang ada di ataupun negara Turki secara langsung, tapi Turki punya hak untuk meminta atau menuntut kerugian terhadap Perancis ya atas penabrakan kapal tersebut. Kemudian ada protective principle ya, jadi negara bisa menindak pelanggar atau kriminal dari negara lain ya, atau pelanggar hukum dari negara lain apabila yang mereka lakukan itu merugikan ya, merugikan negara yang akan menindak atau menuntut ya, negara yang ingin menuntut tersebut gitu. Agak sulit untuk dijelaskan, tapi mungkin saya pakai contoh saja ya. Misalnya tahun 1928 ya, kalau saya tidak salah ya, nanti kalau saya salah akan saya koreksi, ketika ada kasus Trail Smelter. Jadi di Kanada itu ada pertambangan mineral dan juga logam di situ ya, yang sempat bocor kemudian menimbulkan polusi yang membahayakan Amerika Serikat sebagai negara tetangga dari Kanada ya, jadi membahayakan oleh Amerika dan mereka pun juga terkena dampaknya, maka Amerika bisa meminta kerugian atau membawa permasalahan ini ke court ya, ke international court. Contoh lain misalnya kebakaran hutan, itu juga sama ya. Apabila ada hal yang dilakukan oleh negara lain yang mana merugikan negara tersebut, maka negara tersebut untuk alasan protective principle bisa menuntut negara tadi ya, walaupun sebenarnya sama-sama ruginya ya, sama-sama ruginya. Oke. Kemudian ada universal jurisdiction atau yurisdiksi universal ya. Jadi sebuah negara itu bisa menindak, bisa membawa perkara ke court warga negara manapun yang mana warga negara tersebut merupakan humani generis hostis atau common enemy, musuh bersama ya. Misalnya apakah ada pirates tadi, bajak laut, kemudian mohon maaf misalnya teroris misalnya ya. Jadi negara yang kedapatan tadi perompak atau bajak laut itu bisa menindak terlepas dari perompak tersebut itu asal negaranya itu mana, karena tadi berlaku prinsip humani generis hostis ya. Oke, kemudian selanjutnya jurisdiksi juga berkaitan dengan ekstradisi ya. Sebagian besar dari ekstradisi ini adalah perjanjian yang dibuat secara bilateral ya. Jadi kalau antar negara memang tidak ada perjanjian ekstradisi, maka negara asal itu tidak bisa memaksa negara penerima untuk mengembalikan pelaku kriminal ya ke negara asalnya. Jadi harus ada bilateral treaty-nya terlebih dahulu ya. Dan bagaimana untuk membuat treaty di dalam yang berkaitan dengan ekstradisi ini, itu diatur di dalam model Treaty on Extradition ya, yang dikeluarkan di dalam United Nations General Assembly pada tahun 1990 ya.
Dan ada beberapa persyaratan yang berkaitan dengan kapan ekstradisi bisa dilakukan. Ya, yang pertama tentu saja harus ada perjanjian, ya, baik secara bilateral ataupun regional. Yang regional misalnya di antara negara-negara Amerika Latin itu ada Montevideo Convention tahun 1933, di Uni Eropa juga ada ya tahun 1957 itu misalnya. Tapi mayoritas itu secara bilateral. Ya, kemudian selain ada perjanjian, kemudian memang ada kejahatan yang dilakukan ya dan buktinya juga kuat, ada sufficient evidence. Kemudian ada double criminality. Double criminality ini maksudnya tindakan tersebut itu dianggap sebagai sebuah kejahatan baik di negara asal maupun di negara penerima. Ya. Tapi seringkali persoalan ekstradisi ini juga dipakai atau dimanfaatkan oleh negara asal untuk permasalahan-permasalahan politik, ya, permasalahan-permasalahan politik. Misalnya ada tersangka politik atau sosok yang dianggap sebagai sosok yang membahayakan bagi pemerintah, ya, kemudian pergi ke luar negeri, ya. Kadang ada saja poin-poin kriminal, ya, yang kemudian dimunculkan, disajikan, padahal sebenarnya kepentingannya adalah kepentingan politik. Contohnya apa? Banyak sekali, ya, teman-teman pasti paham contohnya apa. Oke, kalau misalnya tidak ada perjanjian ekstradisi gimana? Maka mekanisme diplomasi bisa diberlakukan, ya. Jadi kalau ada warga negara Indonesia yang korupsi kemudian kabur ke Singapura atau negara-negara lain yang tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, maka mekanisme diplomasi ya bisa diberlakukan di situ. Oke, walaupun rata-rata kalau koruptor itu kaburnya perginya ke negara-negara yang bikin nyaman ya, bikin enak gitu kan, bukan negara-negara yang hidupnya semakin susah gitu ya. Nah, tapi tadi yang menjadi patokan adalah perjanjian ekstradisi. Kalau tidak ada, ya maka mekanisme diplomasi, mekanisme politik berlaku di situ. Oke, semuanya sampai di sini perjumpaan kita secara daring. Saya harap apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa dikerjakan tugasnya, ya, diisi absennya, diakses sampai hari Ahad nanti, ya, sebelum jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Oke, saya tunggu. Terima kasih. Sampai jumpa di pekan depan. Semoga pekan depan kita bisa ketemu secara sinkron. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.